Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsyar Pangundian, NIM 1802007, kelas 5D Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus FIS Mamdani menggunakan MATLAB. Nah, berikut contoh soalnya. Saya bacakan dulu. Sebentar. Perusahaan susu merek ZZN ingin memperluas pemasarannya di berbagai kota di seluruh pelosok tanah air. Manajer pemasaran memiliki data-data tentang jumlah balita, pendapatan rata-rata kepala keluarga per bulan, dan konsumsi susu merek ZZN seperti pada tabel 1. Berikut tabelnya. Banyak ya? Baik, selanjutnya. Anda diminta untuk merancang sistem fuzzy untuk memprediksi besarnya pemasaran susu di suatu daerah berdasarkan data jumlah balita dan pendapatan rata-rata di daerah tersebut. Variabel-variabel yang digunakan pada sistem fuzzy seperti terlihat pada tabel 2. Nah, ini tabelnya. Ada fungsi, nama variabel, semesta pembicaraan, satuan, dan keterangan. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya, himpunan-himpunan fuzzy yang digunakan pada tiap-tiap variabel seperti terlihat pada tabel 3. Berikut tabelnya. Oke. Lalu berikut bentuk grafik dari variabel jumlah balita. Selanjutnya, bentuk dari variabel pendapatan. Grafik dari variabel pendapatan. Yang ini variabel konsumsi susu. Sekarang kita akan membuka FIS Editor dengan cara ketikkan fuzzy, lalu tekan enter. Baik, sudah muncul FIS editornya. Baik, kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus menambahkan variabel. Di sini masih satu variabel untuk input. Cara menambahkannya, klik edit, lalu add variabel, pilih input. Setelah itu, kita ubah namanya, klik input 1. Untuk variabel pertama, namanya adalah jumlah balita. Variabel kedua, namanya pendapatan. Dan variabel ketiga, variabel output itu konsumsi susu. Baik, kita sudah selesai memberikan nama pada tiap-tiap. Baik, selanjutnya kita akan memberikan ring untuk masing-masing dari variabel. Variabel
jumlah balita, kita klik saja 2 kali. Untuk range dari variabel jumlah balita itu 0 sampai 110. Kita tulis di sini 110. Kita klik variabel pendapatan itu 100 sampai 1250. 100 sampai 1250. Lalu variabel konsumsi susu 0 sampai 350. Selanjutnya kita akan mengubah nama-nama dari garis-garis berikut. Yang pertama untuk variabel jumlah balita, yang pertama itu sedikit. Lihat dulu, sedikit. Lalu garis yang kedua itu sedang. Sedang. Dan garis yang ketiga itu banyak. Selesai. Selanjutnya untuk variabel pendapatan. Garis yang pertama itu namanya rendah. Garis yang kedua menengah. Dan yang ketiga itu tinggi. Baik, selanjutnya untuk variabel konsumsi susu. Garis yang pertama itu turun. Garis yang kedua itu normal. Dan garis yang ketiga nih itu naik. Nah, baik, kita sudah selesai memberikan nama-nama untuk masing-masing garis. Baik, selanjutnya kita akan menentukan untuk parameter dari masing-masing garis di setiap variabel. Yang pertama kita mulai dari jumlah balita. Di sedikit ini, garis yang sedikit, itu kita ubah dulu tipenya menjadi SMF. Itu bukan SMF, ZMF. Nah, ZMF ini merupakan grafik S menurun. Lalu untuk parameternya, kalau sedikit itu 0 dan 55. 0 dan 55. Lalu variabel, maksudnya garis sedang. Kalau garis sedang itu tipenya PIMF. Dan di sini parameternya ada 4, yaitu 0, 35, 75, lalu di tengah-tengahnya ada 0 dan 0. Nah, yang 0 ini kita ganti menjadi puncak dari puncak dari grafik yang naik, itu 55. Itu kalau beli nasi baik kita ada enggak? Selanjutnya masuk ke banyak. Tidak, aku beli nasi baik, Bang. Tip, abang lewat lagi. Boleh, Bang? Tolong, Bang. Kita masuk ke banyak. Kalau banyak itu 55 dan 110. 55 dan 110. Iya, Bang. Iya, abang makan lah. Tidak makan Kita lah. ubah menjadi
Ya bang. Kasih bang. SMF Iya bang. Hitung. 55 11 Apa? Minta pun gitu. Mau tahunya bang. Dia nak ganggu kau. Benda itu. Selanjutnya, untuk variabel dari pendapatan, sama seperti tadi, yang pertama itu menggunakan ZMF, yang menengah menggunakan PIMF, yang ketiga menggunakan SMF. Lalu untuk yang pertama, parameternya adalah 100 dan 500. Untuk yang kedua itu 300 0 0 700 dan 00 ini merupakan garis puncak. Jadi puncak dari antara 300 sampai 700 itu adalah 500. Berarti 500 500. Selanjutnya yang tinggi itu 500 sampai 1250. Baik, selanjutnya itu variabel konsumsi susu. Garis yang turun ini kita ubah menjadi ini sudah benar ya, trim. Bukan, trap. Nah, trap untuk parameternya itu ada 4. Yang pertama ada 0 0 0 0 0 100 150. Yang kedua kita ubah menjadi trim. Trim itu memiliki tiga parameter. Yang pertama ada 100, yang kedua 150, yang ketiga 200. Lalu untuk garis yang naik, nah ini menggunakan trap MF juga. Parameternya pun juga 4, itu dimulai dari 150, 200, 300 dua kali. Tuh, 300. Nah, baik, sampai sini kita telah menyelesaikan untuk seluruh variabel, parameter, dan grafiknya. Baik, sekarang kita akan mulai membuat rule. Rule yang pertama itu if jumlah balita sedikit dan pendapatan rendah, jumlah balita sedikit dan pendapatan rendah, maka konsumsi susu turun. Konsumsi susu turun. Untuk menambahkan, klik add rule. Dan rule nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya rule nomor 2, if jumlah balita sedikit dan pendapatan menengah, jumlah balita sedikit, pendapatan menengah, maka konsumsi susu turun. Add rule. Selanjutnya rule nomor 3, if jumlah balita sedikit dan pendapatan tinggi, jumlah balita sedikit, pendapatan tinggi, konsumsi susu naik. Add rule. Lalu rule nomor 4, if jumlah balita sedang dan pendapatan rendah, jumlah balita sedang, pendapatan rendah, maka konsumsi susu normal. Add rule. Selanjutnya nomor 5, if jumlah balita sedang dan pendapatan menengah, jumlah balita sedang, pendapatan menengah, maka konsumsi susu normal. Add rule. Selanjutnya nomor 6, if jumlah balita sedang dan pendapatan tinggi, jumlah balita sedang, pendapatan tinggi, maka konsumsi susu naik. Add rule. Selanjutnya nomor 7, if jumlah balita banyak dan pendapatan rendah dan konsumsi susu normal. Add rule. Selanjutnya nomor 8, if jumlah balita banyak dan pendapatan menengah
konsumsi susu normal. Add rule. Selanjutnya, nomor 9, if jumlah balita banyak dan pendapatan tinggi, dan konsumsi susu naik. Banyak, pendapatan tinggi, konsumsi susu naik. Add rule. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat seluruh peraturan atau rules dari 1 sampai 9. Baik, selanjutnya coba kita baca soalnya sedikit. Nah, soalnya, jika kemudian ingin diketahui berapakah jumlah konsumsi susu jika jumlah balita 43 orang, dengan pendapatan rata-rata 40.000 per bulan, hitunglah jumlah konsumsi susu tersebut dengan menggunakan fuzzy inference system toolbox yang tersedia dalam MATLAB dengan metode Mamdani. Oke, ya, selanjutnya caranya itu tinggal klik di sini, View, Rules. Nah, kelihatan ya. Lalu, kita tinggal inputkan di sini. Inputan pertama itu untuk jumlah balita. Berapa tadi jumlah balita? 43. Tadi kita tulis 43. Lalu selanjutnya, inputan kedua itu untuk pendapatan. Berapa tuh? Inputan pendapatan 40.000. 40.000 kalau dirubah jadi persatuan dari variabel pendapatan diubah menjadi 400. Sekarang coba kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul ya. Jadi dengan jumlah balita 43 orang dan pendapatan 400, maka konsumsi susunya adalah 123. Baik, sampai sini akhir dari praktek kita. Selanjutnya bila ada salah dan kurang, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.